Saat beta melintas for menikmati suasana, beta lihat ada mama dengan seorang anak sedang membuat olahan. Permisi Mama. Iya, Nyo. Aduh, ini Mama siapa ini? Kenal dulu Mama Iya. Heri. Oh, Oh, Mama iya, Heri. Mama Ini siapa, Heri. Mama? Ini cucu. Cucunya nama Vira, siapa? nama Oh, Vira. Vira. Mama mau tanya Nyo nama siapa? Beta Kenal Ledo dulu. Mama. Lalu ini Mama bikin apa? Mau bikin bolu-bolu global. Ini beta bisa boleh bantu Mama kah? Mama senang. Mama mau tawar, Iya. tapi Alis tawar ya sudah sama-sama Mari kerja deh kita Mama bikin yuk. sama-sama ini. Iya. Enak pasti rasanya ke Mama kah? Pasti enak. Bagi sebagian masyarakat di sini, memasak kue memang menjadi kegiatan sehari-hari. Perkudapan sore seisi rumah. Kalau beta biasa cuma langsung makan tanpa mau tahu bagaimana proses dan cara membuatnya. Kegiatan memasak Mama Heri bersama cucunya Vira nih memang sudah jadi kegiatan rutin yang dilakukan for isi liburan sekolah. Dari kegiatan ini, Mama Heri berharap bisa menularkan hobi memasak dan memberikan ilmu dalam mengolah resep for membuat kudapan yang lezat. Bagi para ibu-ibu, rasanya patut dicontoh nih kegiatan yang mengasihkan seperti ini. Tugas beta menumbuk buah galoba yang sudah dikupas oleh Vira. Hasil tumbukannya nanti nih akan dicampur dalam adonan bolo-bolo agar buah galoba lebih terasa saat disantap. Kalau beta lihat Mama Heri dalam mengolah adonan, beta sing ragu lah for rasa yang nanti katong santap. Pertama-tama Mama Heri mencampurkan tepung, telur, dan gula yang dikocok sampai rata. Pengocokan dilakukan secara merata agar adonan mengembang sempurna saat dikukus nanti. Kalau beta sing salah dalam membuat adonan bolo-bolo, proses pengocokan juga menjadi kunci keberhasilan dari bolo-bolo galoba. Mama Heri juga menambahkan susu cair secukupnya. Jadi, sing usah ragu lain for gizi yang terkandung dalam bolo-bolo kukus galoba nih. Mama Heri juga meminta beta for menumbuk kunyit yang nanti akan diambil airnya sebagai pewarna kuning. Itu sudah bikin itu sudah peras. Iya, sudah bikin ancor ya. Iya, ini sehalus toh, Oma mau campur ini. Iya. Sudah toh? Sudah, Oma. Iya, Oma campur juga. Setelah adonan siap, campurkan hasil tumbukan galoba ke dalam adonan dan aduk sampai merata. Karena kalau seng akan terasa kasar saat dimakan nanti. Selanjutnya, adonan dibagi menjadi 3 wadah untuk nanti diberikan warna-warna yang cantik. Ini sedikit tips dari Mama Heri biar bolo-bolo terlihat menarik dan menggugah selera bagi yang melihatnya. Kalau beta lihat proses dan bahan-bahan yang digunakan, rasanya sing sulit for beta nanti buat ning beta pun kekasih. Beta nih paling parlente lah. Baru bisa begini saja beta semua gaya-gaya. Oma punya bagian. Kerja sama, iya, betul. Ini beta taruh kuning duluan boleh Oma? Iya, boleh. Vira ambil ini satu buat Oma. Proses selanjutnya, masukkan adonan ke dalam cetakan bolo-bolo yang sing terlalu besar. Sebelumnya, jangan lupa kasih alas kertas ditaruh di atas cetakan, biar nanti bolo-bolo bisa diangkat dari cetakan. Saat mengisi adonan, perhatikan satu persatu warna yang akan katong isikan, karena warna ini terbentuk saat matang nanti. Jangan lupa perhatikan volume isian dalam wadah adonan. Isi adonan yang sesuai dengan wadah agar saat matang nanti permukaan atas adonan bisa mekar dengan sempurna. Lah jangan lupa taburkan biji buah galoba di atas permukaan adonan bolo-bolo sebagai pelengkap dan menambah rasa galoba dalam olahan bolo-bolo. Sudah nih Oma?
Sudah. Mau masak saja Om. Oke, ininya taruh di panci sudah. Di panci kukus sampai masak. Iya, sampai masak. Berapa menit Om kira-kira? Nanti saya kira-kira 20 menit. Oh, 20 menit Om. Ya. Vira pegang ini kasih for Kakak Ledo. Kalau semua sudah siap, sekarang saatnya katong masukkan adonan ke dalam kukusan. Seng perlu waktu lama for mengkukus adonan. Jaga bara api agar nyala merata dan tunggu kurang lebih 20 menit begitu. Maka bolo-bolo kukus galoba siap for disantap. Tampilan warnanya su menggugah beta pung selera. Apalagi masakan yang dibuat Mama Heri dijamin kalau sekali dilahap, sing bisa berhenti lai. Mari katong cobain. Hei, tidak apa kak? Ada orang, ini orang kan bukan Bapak? Ini orang, masa ini orang bukan, bagaimana? Oh, saya kira bukan orang Bapak sendiri di hutan ini. Zulia orang ada kerja, ada pameri. Iyo, saya haus Bapak, saya mau minta minum. Boleh, ada ini pohon di hutan bisa buat minum, boleh Pohon ada. apa itu, pohon apa? Pohon galoba namanya. Oh, pohon galoba? Iya. Boleh Bapak antar beta ke sana, beta mau minum dulu Bisa. supaya haus ini Bapak. Boleh? Iya, Ini bisa. Bapak tanda punya ini dulu Bapak. Mari, tolong ke sana Bapak. Mana? Itu yang bisa diminum itu. Daerah yang masih memiliki kawasan hutan tropis ini memang kaya akan hasil alam, baik flora maupun faunanya. Namun sekarang bukan waktu yang tepat untuk beta bisa menjumpai hasil flora seperti buah-buahan yang ada di sini. Mar bersyukur juga beta bisa baku dapa dengan Om Pede, salah satu pemuda kampung Masihulan yang selalu menjaga dan memanfaatkan hasil alam yang ada di sini. Karena hutan menjadi tempat aktivitas sehari-hari, maka sing salah kalau Om Pede tahu banyak tentang apa saja yang ada dan bermanfaat dalam hutan ini. Galoba hutan ini misalnya, sing banyak orang yang tahu apa sebetulnya fungsi dan manfaat dari tumbuhan yang tergolong liar ini. Ada beberapa macam dari jenis galoba ini. Seperti yang beta petik sekarang ini, biasa orang sebut galoba nanas. Bagi sebagian masyarakat di sini, galoba sering dimanfaatkan for penghilang rasa dahaga, terutama saat beraktivitas di dalam hutan. Tanaman yang tergolong langka ini memang jarang beta temui, apalagi di perkotaan seperti tempat beta tinggal. Dari Sadiki Bacarita dengan Om Pede, bukan hanya air yang bisa dihasilkan dari tumbuhan galoba. Buah yang ada dalam kuncup bunga galoba juga bisa dimakan atau diolah menjadi kudapan. Yang pastinya sengkala menarik untuk katong coba. Ayo. Selamat ini. Ya, siapa? Ya, ini katong ada datang nih. Beta. Iya, tadi beta ketemu dia di hutan. Siapa? Ini. Jadi Globa ini mau bikin apa? Ini kalau bisa dibikin masakan gitu. Bisa Mam Tini bisa bikin. Mari Ledo bantu Iya, Mam Tini. mari ketemu masuk. Om Pede kas kanal beta deng Mama Tini yang nanti kasih tunjuk cara mengolah buah galoba ini for jadi olahan haisu manipa. Semacam olahan pepes, namun jenis ini dimasak di dalam bambu. Selagi beta membantu kasih siap beberapa bahan masakan, Om Pede bergegas membuat tungku tradisional yang nanti katong mau pakai for memasak haisu manipa. Di Pulau Seram, kata haisu akan pung arti bambu, sedangkan manipa akan pung arti galoba. Makanya Mama Tini tadi bilang olahan haisu manipa ini berarti olahan galoba yang dimasukkan ke dalam bambu lalu dibakar. Karena butuh peralatan for membakar bumbu dengan cara tradisional,
maka Om Pede harus mengambil dahan dari pohon yang dirasa kuat sebagai tangkai pegangan saat membakar Haisu Manipa. Peralatan masak seperti ini memang sujarang katong temui, apalagi di lingkungan perkotaan. Namun bagi sebagian masyarakat di desa Masihulan masih menggunakan alat tersebut, karena banyak hasil alam di sini yang bisa dimanfaatkan for digunakan sebagai kebutuhan mereka sehari-hari. Beberapa bumbu dasar sudah disiapkan seperti bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan belimbing bulu, serta perasan jeruk for memberikan asam segar pada olahan. Aduk semua potongan bumbu sampai merata. Dan jangan lupa for kasih masuk galoba yang tadi sukupas. Setelah semua siap, kasih masuk semua bahan yang sudah tercampur di dalam bambu sampai bambu terisi merata. Sebagai penutup bambu, Mama Tini menggunakan daun pisang yang dilipat sesuai dengan ukuran penutup bambu. Proses bakar bambu memang masih menjadi idola di sini. Di desa Masihulan ini, orang-orang percaya bahwa dengan menggunakan bambu, rasa yang muncul dari setiap masakan pasti terasa lebih sedap. Oh, mesti begitu kamu makan? Tutup. Iya, supaya jangan dia Asap. keluar. Supaya Asap cepat masuk masak, di kan? dalam. Itu kamu makan lagi? Bahkan sama dia. Om Pede. Wah, sudah kah belum? Bede, Habis sudah siap ini. Ya, Kita sudah sudah. isi di bambu. Langsung bakar. Mau beta bakar dulu ya? Ini sudah nih Om Pede. Harus sudah. Hati-hati Om, tangan kebakar. Agar olahan dalam bambu sing tumpah, posisi bambu mesti tegak berdiri pada saat pembakaran. Jangan lupa, for atur bara api dan putar-putar bambu agar isi dalam bambu masak sempurna. Sing butuh waktu lama for membakar olahan Haisu Manipa. Cukup kurang lebih 20 menit begitu sah, sampai terlihat buih didih dari air di dalam bambu. Maka Haisu Manipa siap for diangkat. Beta susah sabar lah for menyantap sajian khas dari daerah Masihulan ini. Selamat makan semua. Inilah Haisu Manipa khas dari desa Masihulan, Seram Utara. Rasanya gurih dan manis, semua bercampur jadi satu menjadi cita rasa yang luar biasa. Beta mau bilang olahan ini sengkala dari masakan lain yang beta pernah rasa. Ini menjadi masakan pertama dari buah galoba yang beta dapat dari tanah Ambon Manise. Gogos adalah makanan sejenis lemper yang terbuat dari beras ketan atau biasa juga dari kasbi dibungkus dengan daun pisang dan biasa diberi isian ikan cakalang. Kalau gogos yang beta mau buat dengan Mama Nana kali ini akan katong beri isian galoba. Hasil santan yang Mama Nana buat tadi diberi gula secukupnya for memberi rasa pada ketan. Karena ingin memberi tampilan yang spesial, Mama Nana membagi 3 warna yang sedap dipandang mata. Jangan lupa aduk perlahan agar warna tercampur dengan sempurna. For membuat isian gogos, Mama Nana meminta beta for menumbuk ikan di galoba yang tadi beta kupas. Sadap. Beberapa bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan jangan lupa sedikit garam, tumbuk akang semua sampai halus. Sebelum ditaruh menjadi isian, tumis beberapa saat galoba dengan bumbu yang tadi katong siapkan.
Masing-masing beras ketan yang berwarna dikukus kurang lebih 20 menit sampai beras terasa empuk dan enak untuk dikonsumsi. Bukan hanya sekedar rasa yang bisa didapat, namun kandungan gizi juga ada dalam kudapan sederhana ala Mama Nana nih. Kedengaran memang sedikit aneh, namun beta percaya segala apa yang layak dikonsumsi pasti juga enak for diolah menjadi olahan yang tidak biasa, seperti yang beta buat di Mama Nana nih. Kalau bicara soal khasiat buah galoba, bagi sebagian masyarakat dipercaya mampu menghentikan gangguan perut seperti diare. Mari mau bantu. Selanjutnya, gogos siap diberikan isian yang sudah beta dan Mama Nana siapkan tadi. Harus tahu belajar. Ini salah satu proses yang menjadi ciri dari olahan gogos. Proses akhir sebelum gogos disantap nih mesti dipanggang dengan api bara yang sedang. Karena kalau bara api terlalu besar, akibatnya hanya gosong di luar, tetapi isi dalam terasa seng matang. For memberikan tampilan gogos yang lebih menarik, biasanya Mama Nana memberikan olesan minyak kelapa pada pembungkus daun pisang. Kalau ini pong apa, Om? Beta sebenarnya sering makan sukung, tapi saya pernah ambil sendiri akan pung buah. Taunya tarima enak saja. Hahaha, maaf Mama yang paling tinggi. Ausing. Nah, bagaimana ini? Nanti pakai tangga Jauh ini. itu. Tangga ini. Akhirnya ketemu jua. Naik. Ayo Om, tanah yang patah kan? Pong sukung ini akan pung ukuran besar jo Om. Susah kalau beta naik. Aduh, sangsarai. Beta pernah baca, sukung ini juga biasa disebut breadfruit atau buah roti. Karena kalau digoreng, teksturnya empuk mirip dengan roti. Sudah Om, dapat. Sudah. Ada lain nih, kalau nama sukun sendiri dalam bahasa Jawa artinya tanpa biji. Sedangkan orang Aceh bilang akan forkulu. Om, ini buah kalau jauh-jauh sana ambil pakai apa? Ambil bakuku. Iya, lalu mau ambil itu bisa turun lagi. Lo jaga lihat seorang kadang lewat lah suruh dong ambil akan dulu. Hei! Adek! Adek! Hei! Kenapa kakak? Tolong ambil pangkuku bisa kah? Bisa kakak? Tolong juga. Ya. Mereka sudah aku turun lagi. Karena akampung buah berada di ujung tangkai, jadi katorang harus pakai gala. Beta pikir mudah mengambil buahnya pakai gala, tapi ternyata, hayo, susah kakai. Oke. Bisa. Sudah juga kah? Sampai juga ya, Om. Ada 5. Sudah, cukup jo Om. Mari turun. Nah beta pun kepala ada pusing nih. Naik susah, turun ternyata juga lebih susah lagi. Aduh, sangsarai. Rasanya beta sempurna bosan untuk terus berpetualang dan mencari tahu dengan hasil alam yang ada di negeri raja-raja ini. Yang saat tadi yang sedang itu juga. Ini juga. Itu kecil. Nah itu. Oh. Ini juga. Iya itu. Langsung bakar ini mah? Iya. Cakar Oke. api dulu bertaruh. Oke. Kalau tadi beta sudah mencoba membuat olahan sukun santan dan babengka sukun, sekarang Mama Pero akan mengajari beta untuk membuat strop sukun. Pertama-tama, Mama Pero meminta beta untuk membakar sukun. Ini yang menjadi ciri khas dari proses pembuatan strop sukun. Agar proses pembakaran sempurna, yang harus diperhatikan bara api dan buah sukun yang sedang dibakar.
Karena kulit buah sukun tidak terlalu tebal, maka tidak perlu waktu lama untuk membakarnya. Mama, Ya, ini sudah masak ini? kupas sudah. Taruh. Habis itu langsung kupas? Iya, kupas sudah. Oke. Pisau mama? Mama ini potong lalu? Potong Taruh mana? kecil, nanti taruh di ini. Oke. Sip. Potong kecil-kecil satu mata? Iya. Itu sudah. Oke. Setelah dibakar, selanjutnya kupas kulit buah dan potong bagian buah yang kurang baik. Selagi beta mengupas kulit, Mama Pero akan membuat santan yang nantinya akan dicampur saat dihidangkan. Kalau beta pernah membaca artikel, ada beberapa manfaat dari santan yang baik untuk katumpung tubuh. Di antaranya adalah santan kelapa nih mampu for kasih hilang bekas makeup. Selain itu, santan kelapa juga mampu untuk mencegah dan menghilangkan bekas penuaan. Setelah santan siap, selanjutnya campur santan dan gula merah secukupnya untuk mendapatkan rasa yang pas menurut selera. Bagi sebagian masyarakat di Ambon, gula merah yang biasa digunakan berasal dari Saparua. Di samping rasanya yang khas, gula tersebut juga alami dalam proses pembuatannya. Beberapa kandungan dalam gula merah juga bermanfaat bagi katumpung tubuh. Di antaranya adalah mampu mencegah anemia dan mampu memperlancar peredaran darah. Amin sudah selesai nih? Sudah. Sudah habis? Sudah ambil siram sudah di sini. Siram situ sudah? Iya, ada potong lain lagi. Semua ini mah? Semua. Itu siram saja. Nah, potong sisa itu bisa habis. Potong sisa ini ya? Iya. Semua habis ini, tinggal luas saja. Oh, putar begitu saja, Mama. Iya. Setelah semua siap, masukkan potongan sukun ke dalam campuran gula merah dan santan yang tadi katong buat. Kalau dari bentuknya, beta susah sabar lah ini for santap strop sukun ini. Rasa gurih dan manis yang khas dari gula Saparua menyempurnakan sajian rasa dari strop sukun ini. Disiplinnya tangannya. Ayo, sudah jadi nih, Ma. Mari kita makan juga ya? Makan juga sama. Hah? Makan makan sama-sama ya? Satu dulu, satu Mari, Ma. asam. Manis pisang. Enak lah. Oke, Ma. Enak. Nah, kita makan sama-sama juga. Sip. Gak salah kan kalau semua yang berasal dari alam pasti bermanfaat. Jadi, mulai sekarang, jangan ragu lagi untuk mencoba hasil alam lainnya. Selamat mencoba! Sabar dulu, Mama. Ada foto-foto dulu ini, lanjut. Ayo foto-foto apa live di tere? Belum puas. Su sampai sore nih, balong kupas suku. Sebelum malam foto dulu tuh. balong rabus dia. Lo ini bikin apa nih, Mama? Kupas lah, kupas suku mau rabus. Oh, Mau campur dan tapong ini. Kupas suku yang Iya satu-satu? toh, iya. Oke, mantap. Sabar, Mama. Tunggu foto lo, foto lo. Kata foto-foto apa live di tere? 1, 2, 3. Mantap. Mama, yang ini kah? Itulah. Yang ini kah? Kupas itu, iya. Aduh, keasikan berfoto, beta sudah dilupa nih. Ternyata, beta ada janji for bikin olahan lain sukun dengan Mama Heri. Pertama-tama, beta dapat suruh for kupas sukun yang sudah panen.
Buah sukun termasuk buah yang tidak berbiji dan memiliki bagian buah yang empuk seperti roti. Karena itu, orang Eropa biasa bilang akan for buah roti. Pada usia yang sutua, tonjolan atau duri pada kulit buah akan terlihat rata dan akan pewarna akan terlihat seperti kuning kusam. Seluruh tumbuhan sukun memiliki getah encer, termasuk akampung kulit dan akampung buah. Makanya, dong bilang kalau mau kupas kulit buah sukun, lebih baik pakai minyak kelapa di tangan supaya getah seng menempel di ale dong pun tangan. Itu saya bikin bagaimana itu? Pas dia pun kulit lebih baik, kulit tuh ada pakai itu. Akan kulit pakai? Iya, kulit pakai. Baru mau bikin baju apa? Bukan, saya itu memang paling bagaimana Oh, bikin jaket? Baru bikin dia pun campuran. Oh, campuran semen? Nah, pakai kulitnya lah itu. Oh, saya kira bikin Oh, asal dia mau kerja bantu kata. Baru kira kata. Ya, foto-foto saja. Aduh, Mama Heri nih paling jahat eh. Sabar ya Mama Heri. Untuk membuat babengka sukun kali ini, Mama Heri bikin adonan utama dari kulit sukun. Setelah buah terkupas, cuci buah sukun dengan air supaya kasih hilang akampung getah yang menempel di akampung daging buah. Potong buah sukun kecil-kecil dan rebus beberapa saat untuk nantinya katong tumbuk. Akang pun tujuan for nanti kulit sukun akan ditaruh pada bagian atas adonan dan mudah untuk diolah. Maka kulit sukun harus diparut agar menjadi kecil-kecil dan mudah untuk dimakan. Mantap toh? Sementara beta memarut kulit sukun, Mama Heri membuat perasa yang terbuat dari telur, gula, dan margarin. Campur gula, telur dikocok hingga merata dan terlihat sedikit mengembang. Jangan lupa untuk memberikan rasa gurih pada adonan. Masukkan margarin secukupnya lalu aduk hingga merata. Sekarang saatnya Mama Heri kasih halus rebusan buah sukun tadi dengan cara tekan sukun dalam wadah menggunakan centong kayu. Buah sukun yang sudah matang mesti dihancurkan. Tujuannya agar bisa terbentuk sempurna dalam wadah adonan babengka saat dipanggang. Buah sukun memang biasa diolah menjadi sukun goreng atau sukun kukus. Apalagi di beta pun kota tercinta ini juga terkenal dengan sukun gorengnya. Tapi, inovasi dari Mama Heri boleh juga walau prosesnya sedikit lebih rumit. Mar seng apa-apa, untuk rasa pasti seng ada lawan. Sebelum dimasukkan, wadah adonan harus dilumuri dengan margarin. Fungsinya, agar babengka tidak lengket saat dikeluarkan dari wadah dan mengurangi gosong saat dipanggang. Sekarang, tinggal katong masukkan dalam wadah adonan untuk membentuk babengka sukun. Jangan lupa taburkan parutan kulit sukun di atas adonan. Setelah semua siap, masukkan adonan ke dalam alat panggang tradisional yang Mama Heri susiap. Oh, sudah lama Mama rapi-rapi ini dulu. Hei, paling panas sih. Oh, bagaimana itu ya Peter? Masa itu api di bawah tuh dia mesti panas. Itu loh kok gata-gata. Mama sih bilang kalau pakai Iya, gata-gata. memang harus pakai gata-gata. Harus makan asap lah. Beta nih paling parlente lah. Aduh, beta nih main angka-angka saja. Dong pikir beta pun ilmu kebal kapa? Tapi beta sedikit malu lah. Hal begini saja beta seng tahu. Tapi pengalaman memasak di Mama Heri cukup memberikan pengalaman yang lebih untuk beta semakin menghargai makanan yang sudah disediakan untuk beta. Ternyata, untuk membuatnya seng semudah yang beta bayangkan. Orang-orang di sini menggunakan alat panggang yang seperti ini yang dibuat dari lempengan seng yang dibentuk kotak dan diberi tutup atas agar kematangan sempurna. Yang perlu beta perhatikan saat menggunakan oven tradisional ini, beta harus menjaga bara api. Setelah babengka di oven kurang lebih 30 menit, babengka sudah siap untuk disantap.